Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Adik-adik mahasiswa semuanya, mari kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga bimbingan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita memperoleh manfaat pada bimbingan hari ini. Al-Fatihah. Selesai. Halo adik-adik mahasiswa semuanya, selain kegiatan skripsi, kegiatan apa lagi kesibukannya ya? KKN ya? Selain skripsi? Tidak ada. Saya enggak, Pak. Alia ini semester berapa? Semester 8, Pak. Semester 8. Yang lain fokus skripsi semua ya? Semester 8, Pak. Semester 8 semua, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa cepat selesai ya dalam semester 8 ini. Oke. Amin. Nah, baik, kita lanjutkan bimbingan kita pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian atau manfaat penelitian dan definisi istilah atau penegasan istilah. Gitu. Ada yang mau share screen? Ya, ada yang pakai laptop? Tidak ada? Pakai HP saya, Pak. Pakai HP? Oke, saya coba. Sebentar ya, saya share screen untuk. Ini yang masih mengumpulkan bab 1 cuma 4 ya? 4 mahasiswa ya? Aisyah, Alfi, Yusrotul, sama Vina ya? Nggih, Pak. Alfi, masuk Alfi. Hadir? Belum hadir. Vina hadir. Halo, ini miliknya Vina ya? Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke. Analisis kemampuan pemecahan masalah pada materi pengetahuan data ditinjau dari soal STEAM. Apa catatan di situ? Suatu bacaan yang baik harus memenuhi 2 kategori.
yaitu Ya. kohesi dan koheren. Koherensi. Kohesi itu adalah nyambung antara kalimat dalam satu paragraf. Sedangkan koherensi itu nyambung antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Nah, jadi adik-adik mahasiswa harus belajar bagaimana mengaitkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam satu paragraf. Nah, itu ya. Kemudian, dalam satu paragraf itu hanya terdiri dari satu topik, jangan terdiri dari 2 topik atau lebih. Kalau kita berbicara di sini adalah pentingnya kemampuan pemecahan masalah, berarti yang dibahas tentang kemampuan pemecahan masalah, pentingnya itu apa begitu. Nah, kemudian di sini ada penulisan yang harus dicatat, bagaimana cara kita menulis rujukan. Menurut, nah ini kalau kita menggunakan tanda kurung 2 seperti ini, maka penulisannya ini yang benar adalah berada di akhir kalimat. Nah, seperti ini. Salah satu kemampuan yang penting dalam proses pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah. Albi, 2009. Ini adalah penulisan citasi atau rujukan yang benar. Bisa dipahami maksud saya? Halo? Oke, Pak, paham. Nah, tetapi kalau Mengerti. menurut Hidayat dan Sariningsih 2018, maka ini tidak terletak di akhir kalimat. Kalau ada kata menurut seperti ini, maka tanda kurungnya ini dihilangkan dan cukup diganti pada tahun saja. Coba itu, berarti menurut Hidayat dan Sariningsih, maka kurung buka 2018. Kalau ada halamannya, kita bisa mencantumkan halamannya. Halaman sekian. Kalau tidak ada, artinya begini, kalau kita lihat rujukan yang ada di pedoman penulisan karya ilmiah miliknya FKIP Unisma, maka di situ tertulis harus ada halamannya, kan begitu. Nah, tapi di kemungkinan pedoman penulisan karya ilmiah yang lain, itu bisa tidak memuat halaman, tidak masalah. Yang penting itu rujukannya memang benar. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu cara penulisannya. Oke. Nah, ini contohnya itu cukup disingkat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 236 tahun 2000 berapa? 18 itu cukup disingkat Permendikbud, 2018. Nah, nanti selanjutnya ini akan dirujukannya baru ditulis peraturan menteri seperti ini, bla bla bla. Itu ya. Ada pertanyaan dari sini? Pak. Masih mengerti. Nah, itu diteruskan sendiri, nanti dipahami ya bagaimana menuliskannya. Nah, ini juga oleh Unongono. Ya, Unongono ya, memang namanya ya. Jangan sampai Iya, salah tulis ya. Nah, sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh Unongono, Ismail, dan Usman, maka tutup kurung 2021 halamannya. Kemudian yang menunjukkan bahwa siswa tidak dilatih khusus untuk dan seterusnya. Nah, ini jangan lupa ini salah tulis, cek kesalahan dalam menulis kata, ya. Oke. Nah, paragraf ini membicarakan masalah siswa dalam pemecahan masalah dalam bangunan ruang sisi datar. Apa yang Anda disimpulkan? Nah, setiap paragraf yang merupakan hasil kajian seperti ini, paragraf pertama ini membahas tentang apa pentingnya, apa yang bisa kita simpulkan di sini. Nah, coba ini apa komentarnya? Ini menurut siapa? Nah, ini tidak ada ya. Jadi nanti bisa ditambahkan. Nah, kemudian yang ini, kalimat ini berisi tentang apa yang Anda simpulkan dari paparan pendapat para ahli atau peneliti tersebut tentang pentingnya penelitian. Jadi setelah kita memaparkan penelitian pentingnya pemecahan masalah di sini, apa yang bisa kita simpulkan di paragraf terakhir ini, di kalimat terakhir ini dari paragraf pertama. Begitu. Namanya juga suatu paragraf, dia harus memuat ide pokok. Ide pokok itu bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang. Seperti ini di akhir paragraf atau di awal paragraf. Atau campuran awal dan akhir. Gitu. Oke, tapi biasanya yang paling banyak digunakan itu kita bersifat induktif. Induktif itu berarti kesimpulannya di akhir, selalu diberi di bagian bawah ini. Nah, ini di sini ada kok teman kita yang sudah benar di situ, miliknya siapa?
Nanti dicek di situ miliknya Alvin. Coba cek. Atau Yusratul. Oh, miliknya Yusratul. Nah ini sudah bagus ini. Nah ini cara penulisannya. Contoh saya berikan contoh miliknya Yusratul ini. Nah jadi harus disertai dengan pendapat kita. Jadi kita harus berani berpendapat di sini. Dan pendapat itu didasarkan secara ilmiah. Bagaimana secara ilmiah? Dengan mengkaji pendapat para ahli atau hasil penelitian, kemudian baru kita kesimpulan. Nah ini, coba perhatikan. Kelihatan ya? Jadi dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam mempelajari matematika. Nah ini bisa dilanjutkan. Jadi dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam mempelajari matematika, karena kemampuan berpikir kritis dapat membuat seseorang menjadi mahir dalam bermatematika. Nah, tapi secara otomatis pendapat yang saya sampaikan tadi harus ada kaitannya dengan di sini. Nah, ini seorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi akan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, kemampuan berpikir kritis merupakan potensi setiap orang yang dapat diukur dan dikembangkan dan sebagainya. Oke. Ini hadir ini Yusratul, mana Yusratul? Halo? Oke, hadir Bapak. Nah, ada kesalahan penulisan di sitasi. Nah, kalau Pramuditya dan kawan-kawan, ini berapa orang kok dan kawan-kawan? Itu sekitar 3 orang, Bapak. Oke. Kalau itu 3 orang, maka harus disebutkan Pramuditya, siapa, yang kedua misalnya Samsul, yang ketiga adalah Andi dan Andi, begitu. Kemudian setelah 3 ini disebutkan di bagian atas, penulisan selanjutnya nanti kita bisa menyebutkan dengan cukup Pramuditya dan kawan-kawan. Jadi yang penting adalah sebelum kita menuliskan dan kawan-kawan harus disebutkan dulu namanya siapa kalau 3, begitu. Ya. Nah, ini kemudian apabila penulisnya 1 kayak ini, kalau misalkan kita menggunakan dan kawan-kawan begini, ini tidak boleh ada tanda koma. Lain. Halo? Ini dihilangkan. Halo? Bisa dipahami? Oke, bisa, Pak. Jadi Pramuditya DKK titik koma. Nah, titik koma kurung buka 2019 ini sudah benar, titik 2 280 berarti halaman 280. Nah, jadi hati-hati di dalam penulisan rujukan. Kemudian tanda simbol dan. Tanda simbol dan ini dipakai saat apa, Pak? Tanda simbol ini dipakai saat berada di dalam tanda kurung. Halo, bisa dipahami maksud saya? Nah, tetapi kalau di luar ini kan berada di luar tanda kurung ini ya. Halo. Nah, maka simbol ini tidak boleh dipakai, tetapi simbol ini diganti dengan apa? Kata dan. Nah, jadi ini harus diganti dengan tulisannya adalah nanti menjadi endah dan ini. Nah, begitu. Tapi kalau di dalam tanda kurung seperti ini, maka di sini ada contohnya. Nah, ini ada tanda kurungnya, maka dia menggunakan simbol dan. Itulah kegunaan bagaimana kita menulis penulisan karya ilmiah yang benar. Ada pertanyaan dari sini? Nah, bagaimana kita merujuknya seperti ini? Suhaidi dalam Peridani nanti dan kawan. Ini juga dihilangkan, tidak boleh. Dan kawan-kawan ini sudah benar tulisannya. Oke, sudah. Nah, nanti semua catatan itu semuanya sudah di sana. Ya, kan sudah saya berikan ya. Oke. Sekarang kita langsung fokus pada setelah latar belakang. Jadi adik-adik mahasiswa harus membaca lagi tentang makna kohesi dan koherensi. Mohon maaf tadi catatan saya itu ada sedikit kekeliruan ya. Yang dimaksud dengan koherensi tadi miliknya siapa? Dina ya, Dina. Ini kebalik ini ya. Kohesi itu adalah nyambung antara paragraf yang satu
dengan paragraf yang lain. Namanya kohesi. Sedangkan koherensi itu artinya adalah nyambung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu paragraf. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke. Adik-adik mahasiswa tentu pernah membaca suatu bacaan, kan? Pernah nggak berpikir, oh bacaan ini nyambung, oh bacaan ini tidak nyambung. Berarti itu tidak terjadi kohesi dan koherensi. Oleh sebab itu, agar seseorang membaca karya ilmiah kita itu menarik, maka harus memenuhi dua syarat ini. Kategori ini tidak boleh lepas dari itu, hanya memenuhi koherensi, yaitu hanya nyambung antara kalimat dalam satu paragraf, tapi paragraf yang satu dengan paragraf yang di bawahnya tidak ada kaitannya sama sekali, maka itu bukan suatu wacana atau bacaan yang baik. Jadi harus nyambung semuanya. Itu perlu diperhatikan. Oke. Nah, baik, sekarang kita masuk ke 1.2 setelah kita membicarakan tentang latar belakang masalah atau kita sebut sebagai konteks penelitian kita. Nah, jadi konteks penelitiannya itu di materi itu kita ambil apa? Nah, ini. Apa yang menjadi fokus peneliti dari materi aljabar ini? Jadi materi aljabar kan banyak, ada penjumlahan aljabar, ada perkalian aljabar, kemudian ada pemecahan masalah yang melibatkan sistem yang melibatkan persamaan linear dua variabel, itu juga merupakan aljabar. Kemudian tentang SPLD juga aljabar. Jadi banyak sekali aljabar, pilih yang memang benar-benar pertama adalah terjadi masalah di situ. Misalnya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bentuk aljabar dan lain sebagainya. Makanya di situ ketika kita mengkaji tentang materi aljabar, seperti apa materinya itu dikaji berdasarkan teori yang ada, berdasarkan buku-buku yang kita pahami, kemudian pilih materinya. Disitulah yang menjadi pertanyaan penting tentang konteks penelitian, saudara. Makanya nanti kalau menjadi pertanyaannya adalah gini, konteks penelitian. Ya. Jadi konteks penelitian materi aljabarnya yang seperti apa? Pemecahan masalahnya itu di bidang mana? Di bidang perdagangan, atau di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu nanti dicek kembali ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang pertanyaan penelitian. Nah, ini diganti saja ya, fokus penelitian dan rumusan masalah ini diganti menjadi pertanyaan penelitian. Kalau di pedoman karya ilmiah, itu apa ya? Fokus penelitian kan begitu ya? Halo? Halo? Nggih, Bapak. Pak. Nah, kita ganti karena fokus penelitian tadi isinya juga pertanyaan penelitian. Kalau saya baca di bagian bawah fokus penelitian adalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya kita ganti saja dengan pertanyaan penelitian kan begitu. Nah, karena penelitian kita kualitatif, jadi sangat sederhana saja, tidak perlu menggunakan ini satu begitu. Karena di situ ada tidak dilanjutkan dengan 2, 3, dan 4. Nah, jadi minimal kita bisa membeli nomor ini jika ada 1, 2. Dua pertanyaan penelitian yang akan kita jawab. Karena hanya ada satu, jadi tidak perlu ini. Langsung saja ini. Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dikaji di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah berpikir kritis peserta didik dalam menyelesaikan masalah aljabar ditinjau dari resiliensi. Sudah. Nanti masalah resiliensi sedang, rendah, dan tinggi ini nanti dimunculkan di hasil penelitian. Jadi hasil penelitian masalah resiliensi matematis siswa itu rendah seperti apa berpikir kritis. Kayaknya ini ada yang pernah meneliti sih. Benar tanya. Masalah resiliensi. Benar-benar dicek ya. Halo? Nggih, Pak. Oke. Karena jangan sampai penelitian kita itu sama dengan yang lain. Nanti itu bisa mengulang kembali skripsinya. Makanya disitulah butuhkan kajian, mengambil beberapa artikel agar penelitian kita itu berbeda dengan penelitian yang lain. Karena tadi itu kemarin malam saya lihat di
Facebook, ternyata ada yang upload bahwa hasil karya itu sudah diteliti tahun 2015 dan judulnya sama persis di tahun 2020, termasuk abstraknya dan termasuk isi dan lain sebagainya. Ternyata itu merupakan hasil meniru, begitu. Nah, ini jangan ya hindari, itu namanya adalah kejahatan akademik, yaitu kita sebut sebagai plagiarisme, plagiasi. Nah, jadi sangat sederhana menulis pertanyaan penelitian. Kemudian untuk tujuan penelitian kita, nah ini berdasarkan, nah ini diganti berdasarkan pertanyaan. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah aljabar ditinjau dari resiliensi matematis. Oke. Begitu ya, sederhana kan? Nah, ada pertanyaan dari sini sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Oke. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita membicarakan manfaat penelitian? Pada dasarnya, manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Ada yang tahu seperti apa manfaat teoritis itu? Manfaat teoritis itu adalah manfaat dari hasil penelitian ini untuk menutupi kekurangan teori-teori pada penelitian-penelitian sebelumnya, atau untuk menghasilkan teori baru. Nah, itulah yang disebut sebagai manfaat teoritis. Nah, kira-kira dari judul ini, apa manfaat teorinya yang diperoleh? Halo, Yusratul? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terus? Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lain terkait dengan pembelajaran matematika, khususnya dalam memahami kemampuan berpikir siswa ditinjau dari resiliensi matematis. Kira-kira menurut adik-adik mahasiswa ini benar atau salah? Atau ada yang mau dibenahi dari sini? Apa manfaat teoritisnya kira-kira? Halo, gimana Yusratul? Manfaat teoritisnya menurut Yusratul? Apakah sudah ngena apa belum? Nah, maka manfaat teoritisnya berisi begini. Hasil penelitian ini bermanfaat secara teori, yaitu menghasilkan teori tentang kemampuan berpikir kritis siswa atau peserta didik dalam menyelesaikan masalah aljabar berdasarkan resiliensi peserta didik tersebut. Atau kalimat yang lain, manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah menghasilkan teori tentang tinjauan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah aljabar berdasarkan resiliensi matematis siswa. Jadi teori yang dihasilkan adalah yaitu
kemampuan berpikir kritis siswa ini bisa ditinjau dari resiliensi matematis. Itu teori yang dihasilkan. Bisa dipahami maksud saya? Nggih, Halo? Pak. Oke. Nggih. Sedangkan bagaimana manfaat praktis dari hasil penelitian? Kalau kita berbicara manfaat praktis, itu artinya adalah manfaat praktek yang bisa dilakukan dari hasil penelitian ini. Coba perhatikan manfaat praktik bagi siswa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah aljabar berdasarkan resiliensi matematis. Apakah itu sudah menunjukkan kepada praktik yang dilakukan oleh siswa? Halo? Halo, guys? Nggih. Apakah itu sudah menunjukkan praktik bagi siswa? Apakah itu sudah menunjukkan manfaat praktis bagi siswa? Belum. Ya. Kenapa belum? Karena tidak ada perilaku siswa di situ. Karena tidak bisa menunjukkan praktek apa yang bisa dilakukan. Maka diganti begini. Manfaat praktis bagi siswa adalah begini dilakukan itu. Nah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam menyelesaikan masalah aljabar dengan cara meningkatkan resiliensinya. Nah, jadi bagaimana siswa itu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dalam menyelesaikan masalah aljabar? Oh, karena hasil penelitian itu menunjukkan resiliensi matematis siswa itu semakin meningkat, maka kemampuan berpikir kritisnya juga semakin meningkatkan begitu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan siswa dari hasil penelitian ini? Siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dalam menyelesaikan aljabar dengan cara meningkatkan resiliensi matematis. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa itu terjawab melalui manfaat praktis. Nah, sekarang yang kedua, apa manfaat praktis bagi guru? Nah, guru kira-kira bagaimana? Gimana? Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru untuk membelajarkan aljabar dengan cara meningkatkan resiliensi matematis siswa. Untuk selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, jadi begitu. Jadi harus ada tindakan yang dilakukan oleh siswa dari hasil penelitian ini. Tindakan yang harus dilakukan oleh guru dari hasil penelitian ini, dan tindakan yang harus dilakukan oleh sekolah dari hasil penelitian ini, serta kalau itu bermanfaat bagi peneliti, apa manfaat praktisnya bagi peneliti? Nah, bisa dipahami ya? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Sekarang kita lanjut pada penegasan istilah. Nah, bagaimana Pak cara menulis penegasan istilah atau biasanya seringkali definisi istilah ya? Nah, jadi kalau penegasan istilah itu apa? Definisi istilah. Jadi ini diganti, tidak ada penegasan istilah itu, tapi kita ganti dengan definisi istilah. Nah, batasi pada istilah yang hanya digunakan dalam penelitian ini. Pertama adalah di situ berpikir kritis. Analisis ini tidak perlu ini hilangkan. Apa ini maksudnya? Pembelajaran matematika juga terlalu tidak digunakan di sini. Tidak tersangkut paut dengan variabel yang akan diteliti. Nah,
Kemampuan berpikir kritis, penulisannya tidak seperti ini ya. Penulisannya nanti langsung pada poin saja. Jadi, begini penulisannya nanti untuk, misalnya ini adalah yang nomor 1. Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kapasitas, sebagai kecukupan kapasitas untuk apa? Apa berpikir kritis itu? Lalu Yusratul, apa berpikir kritis itu? Kemampuan berpikir kritis siswa mampu mengolah apa yang ia pelajari sehingga dapat mengambil keputusan yang baru. Apa seperti itu? Kecukupan kapasitas untuk mengevaluasi kebenaran dari suatu pernyataan kecukupan untuk mengevaluasi kebenaran dari suatu pernyataan atau kecukupan kapasitas untuk menyelesaikan masalah aljabar, untuk mengevaluasi penyelesaian masalah aljabar, mengevaluasi kebenaran dari penyelesaian masalah aljabar. Nah, sederhana kan? Jadi ada kaitannya, karena di sini ada definisi istilah, itu bersifat definisi itu ada banyak, ada 6. Bagaimana kita mencari? Ada 5. Ada 5 jenis definisi. Ada definisi leksikal, stipulatif, presisi, teoritis, dan persuasif. Kemudian ada juga yang membagi menjadi 2. Ada definisi istilah, ada definisi operasional. Nah, yang kita gunakan di dalam karya ilmiah ini lebih banyak menggunakan definisi operasional. Artinya apa Pak definisi operasional itu? Definisi operasional adalah definisi yang bisa dipahami ketika kita melakukan penelitian ini. Artinya secara operasional di lapangan itu bisa dikerjakan. Nah, coba kita pahami definisi miliknya Yusratul ini. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan siswa untuk mengevaluasi fenomena dari sudut yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, dan membuat keputusan akhir yang efektif secara ilmiah dan hati-hati. Ini adalah kemampuan berpikir yang sangat baik. Kemampuan ini membutuhkan banyak keterampilan seperti bertanya, mengevaluasi, dan mengambil keputusan. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira Yusratul bisa tidak mengukur kemampuan berpikir kritis berdasarkan definisi ini? Halo? Suara saya masih terdengar kan? Oke. Masih, Pak. Bisa tidak dievaluasi ini? Coba, bagaimana mengevaluasi fenomena dari sudut yang berbeda? Fenomena sudut yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Kemudian membuat keputusan yang efektif secara ilmiah dan hati-hati itu seperti apa? Kemampuan berpikir yang sangat baik itu bagaimana? Bisa diukur itu? Halo? Tidak bisa sepertinya, Pak. Ya, bisa, tapi harus membutuhkan yang begitu banyak sekali definisi dari fenomena sudut yang berbeda seperti apa, situasinya. Nah, hati-hati membuat definisi itu yang disebut definisi yang terukur atau definisi operasional. Coba perhatikan yang saya tulis itu, kelihatan ya.
Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kecukupan kapasitas untuk mengevaluasi kebenaran. Jadi saya menyajikan suatu masalah, kemudian saya berikan solusinya juga. Coba evaluasi benar apa salah ini. Nah, coba itu. Berarti kan dari saya akan membuat suatu penyelesaian masalah aljabar. Kemudian siswa ini benar apa salah. Oh benar Pak, kenapa yang salah? Dari situlah saya akan mengetahui mereka mengevaluasi kebenaran silensinya. Jadi ada di mahasiswa harus buat tugas skripsi ini dengan baik. Jadi sehari ada mahasiswa harus menyediakan 4 jam untuk saya kepingin 3 bulan selesai bisa dari skripsi ini. Maret, April, Mei bisa dari selesai. Nggak bisa ya kalau 4 bulan. Bulan kelima itu menyusun artikel. Jadi bulan ke-6 dari mahasiswa bisa ujian skripsi. Waktunya saya siapa terus kerja terus begitu, setelah revisi kemudian kembalikan saya, kemudian nanti saya kembali dibaca lagi sambil dibaca. Jadi setelah beri saya salah sendiri sehingga dari mahasiswa bisa memperbaiki tulisan. Resiliensi matematis didefinisikan sebagai sikap tekun dan gigih tapi kesulitan dalam matematika mengolah dan meneliti sesuatu yang benar. Halo, halo, halo. Tes. Gitu. Nah, suara saya terdengar ya? Tidak, Pak. Terdengar. Jadi, definisikan secara jelas. Pak, dua nanti belum selesai bagaimana, Pak? Kan kita nggak bisa mendefinisi otomatis ada mahasiswa selesai di bab 2, kaji bab 2 selesai, terutama di definisi istilah. Ketika saya harus menyelesaikan bab 1 apa yang saya pahami, saya tulis, tetapi nanti setelah kita bisa mengubah di sini, di kita gunakan tadi, di bab 1 ini tidak bisa tidak memaksa agar definisi ini dengan kita sebagai peneliti. Bisa dipahami ya? Halo. Insya Allah. Kemudian didefinisikan sebagai begini, tapi definisi operasional suatu bentuk permasalahan konstanta dan koefisien. Selesai. Atau suatu bentuk operasi variabel konstanta, koefisien dan sukunya begitu. Nah, oke. Terus, nah ini tanda kurung ini enggak ada. Bulan ini enggak usah ya. Nah, ini jurnal Physics on Conference Davao. Maka nama jurnalnya yang bercetaknya tetap dulu seperti ini. Nah, ini miliknya Fatima nih. Kok hampir sama ya dengan miliknya Isratul ya? Anak sama Isratul. Oke, tapi saya menggunakan siswa. Apa sih Pak? Enggak. Kenapa Isratul Saya jelas? Yang lain bisa mewakili. dia itu saya pakai mahasiswa. Terus di sini pakai siswa begitu. Halo? Oke, Pak. Punyanya Leli pakai siswa SMP kalau nggak salah. Nah, di bab 1 perlu ini dijelaskan tentang penelitian sebelumnya, analisis kemampuan berpikir kritis pada materi apa ini? Aljabar juga. Halo? Agak kasih. Coba yang lain. Iya, di saya juga. Saya juga, Pak. Halo? Oke. Nah, jadi nanti perlu dijelaskan ya perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kalau penelitian sebelumnya adalah penggunaannya pada mahasiswa, sedangkan penelitian ini pada konteks siswa. Mengapa demikian? Karena terjadi perbedaan antara kemampuan berpikir mahasiswa dengan konteks antara konteks mahasiswa dengan konteks siswa. Itu jadi perlu dijelaskan gitu.
Oke, baik. Ada pertanyaan dari sini? Saya stop dulu, stop share. Nah, berarti kita sudah selesai bimbingan, maksud saya untuk bab 1 ini. Jadi ada mahasiswa nanti melanjutkan di bab 2 akan dicoba. Tapi sebelumnya selesaikan dulu bab 1. Jadi kalau sudah selesai, nah bisa saya berikan ke saya, kemudian saya koreksi, saya jelek. Nah, terus nanti setelah selesai baru bisa dilanjutkan, diberikan ke pembimbing 2. Nah, sambil menunggu pembimbing 2, kita tetap jalan terus. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan mengkaji bagaimana menulis kajian pustaka. Terus jalan seperti ini. Nah, yang ketinggalan, segeralah untuk menyesuaikan diri dan segeralah berlari untuk menyelesaikan tugas-tugas skripsi ini. Oke. Mungkin di dosen yang lain apakah seperti ini? Tidak ya. Dibiarkan berjalan begitu saja. Halo? Iya, Pak. Nah, ini jadi saya akan menerapkan pembimbingan kita intensif. Bagaimana menyusun mulai dari bab 1, bab 2 nanti, kemudian bab 3, kemudian instrumen penelitian, terus lanjut ke bab 4, bab 5, terus kita menulis artikel. Harapan saya nanti artikel ilmiah ada di mahasiswa itu diterbitkan di jurnal yang bagus, di jurnal yang terakreditasi. Bisa ya? Nah, kalau di jurnal terakreditasi Sinta 3 atau 4 itu pasti dijamin nilainya. Skripsinya adalah nilainya A. Sehingga itu bisa digunakan untuk yudisium. Atau sekarang ada yang punya artikel? Belum? Belum ya. Nanti kalau ada yang punya bisa. Tidak harus sama Pak dengan judul penelitian, tidak. Nah, jadi yang penting artikel itu ada dan mencantumkan nama pembimbing bisa digunakan untuk yudisium. Halo, Re Agnes Gempar Luciana Sahnas itu angkatan ini ya? Siapa, Pak? Re Agnes Gempar Luciana. Agnes. Bukan kayaknya, Pak. Kakak tingkat. Nggak tahu saya. Sama. Sebentar, ini sudah nulis artikel dengan saya kemarin sudah terbit di Sinta. Sebentar saya cekkan ini. Ini kalau nggak salah mungkin Sinta 5 atau Sinta 6. Nah ini penulisnya ada 3. Ya nanti kita bantu. Ini mata kuliah kemarin saya ngajarnya itu yang semester ini. Semester dulu waktu almarhum Bapak Mustangim masih ada. Ini terbit, nama penulisnya adalah Re Agnes Gempar Lucia Sahnas. Kemudian Dita Kusuma Anggraini. Nggak kenal ya? Ada tingkat itu atau kak tingkat? Kayaknya kakak tingkat. Nggak familiar, Pak, namanya. Ya, kayaknya kakak tingkat. Nah ini sudah terbit di jurnal Wahana Matematika dan Sains, jurnal Matematika, Sains dan Pembelajarannya, yaitu di
perguruan tinggi Universitas Pendidikan Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Jadi nanti nulis di sini. Oke. Baik, sampai sini dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, coretan saya kok banyak sekali, Pak, begitu ya? Nah, sekarang nggak ada coretan itu. Itu review. Hasil review, saya beri tanda warna kuning. Nanti dipahami betul. Kira-kira 3 kali bimbingan sudah clear ya. Artinya 3 kali saya koreksi, sudah ACC, sudah sip. Begitu. Pak, bertanya, yang dicoret merah itu berarti dihilangkan ya, Pak? Iya, yang dicoret merah tidak perlu dicantumkan lagi, itu saya hilangkan biar tidak boros kalimat. Atau nanti begini, ya. Nanti kirimkan ya Word saja biar saya bantu juga kata-katanya. Silakan ya. Saya ganti judul ya Pak. Apa itu saya harus ngumpulin artikel lagi Pak? Apa judulnya? Yang Iya, ada kaitannya dengan judul. Kalau nggak ada ya bagaimana? Harus kumpulin. Berarti saya harus ngumpulin 10 artikel lagi itu Pak? Iya. Ya. Jadi 10 artikel tadi ditulis, kemudian dikaji apa perbedaannya dengan penelitian kita. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama judulnya jangan dipakai. Nah, kecuali beda konteks, misalnya konteksnya di SMP, di SMA, di mana di perguruan tinggi. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Jadi semua ini nanti bisa. Berarti judul punyanya itu diganti, ditambahin kalimat-kalimat penyambungnya gitu ya Pak maksudnya? Kenapa? Halo? Halo? Ya, kenapa Vina? Berarti judul yang punya Vina itu perlu ditambahin kalimat-kalimat penyambungnya gitu? Bukan. Itu judulnya sudah benar, cuman saya komentar di judulnya saja. Untuk mengomentari bagian bab 1 pendahuluan. Jadi kohesi dan koherensi itu ada di paragraf untuk pendahuluannya. Jadi saya komentari di judulnya begitu. Judulnya sudah benar kan, sudah nyambung kan. Tapi coba baca kembali Vina di bagian pendahuluannya. Di apa ya? Istilahnya itu direnungi. Nah, kalimat demi kalimat yang saya tulis itu nyambung nggak begitu. Kemudian paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Harus ada kalimat penyambungnya. Harus ada kalimat penghubung. Misalnya begini. Tadi berbicara tentang kemampuan berpikir kritis kan. Pentingnya kemampuan miliknya Aristotle ya. Pentingnya kemampuan berpikir kritis bla bla bla. Kemudian disambung dengan materi aljabar. Salah satu materi yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis adalah aljabar. Hal ini dikarenakan bla 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 dan seterusnya. Kan ada kata-kata yang nyambung. Kemudian di bawahnya disambung lagi. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa berpikir kritis dalam aljabar masih rendah. Bla 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 bla. Kenapa disebabkan sekian sekian? Nah, untuk mengatasi rendahnya, nah kan nyambung lagi. Untuk mengatasi rendahnya nilai aljabar atau kemampuan berpikir kritis siswa dalam aljabar tadi, maka beberapa peneliti melakukan penelitian. Satu, tidak usah satu ya, artinya penelitian A miliknya siapa, mengkaji tentang bla bla bla. Penelitian B mengkaji tentang, penelitian C mengkaji tentang. Dari penelitian-penelitian tersebut, ternyata
belum ada yang meneliti tentang tinjauan berpikir kritis berdasarkan resiliensi pada siswa SMP. Nah, oleh sebab itu, peneliti fokus mengkaji tentang, atau peneliti fokus untuk melakukan penelitian tentang kemampuan berpikir kritis yang ditinjau dari resiliensi matematis siswa. Hal ini dikarenakan resiliensi matematis ini beberapa hasil penelitian menunjukkan mempengaruhi prestasi belajar siswa, termasuk kemampuan berpikir. Kan nyambung begitu. Coba baca beberapa artikel saya yang sudah saya share di Google Scholar, itu banyak kan. Tinggal pilih mana yang menarik artikelnya begitu. Saya coba buka yang disposisi matematis itu kok nggak bisa ya Pak? Atau memang saya sendiri yang nggak bisa? Disposisi apa? Milik saya. Artikelnya Bapak yang disposisi ya. Itu buku, bukan artikel, itu buku. Oh. Ini bukunya. Ini tidak ada sambungnya. Itu buku. Jadi disposisi berpikir. Buku. Kalau yang artikel itu bisa di-download. Buku tidak bisa. Karena buku ada di sini. Iya Pak. Lovina apa judulnya? Analisis kemampuan pemecahan masalah pada materi bangun ruang sisi datar ditinjau dari self-esteem. Iya, self-esteem. Itu bagaimana pemecahan masalah yang selama ini dirasakan siswa itu kesulitan atau memiliki masalah. Nah, terus bagaimana solusi yang diberikan oleh penelitian terdahulu? Apa yang mereka lakukan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa? Ada yang misalnya menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Ada yang meninjau dari gender, ada yang meninjau dari gaya kognitif, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada bla 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 yang ditinjau dari self-esteem. Nah, jadi itu yang menunjukkan terjadi perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, terutama perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang sudah dilakukan. Ya, baca pelan-pelan, sediakan waktu sehari 4 jam. Minimal itu 4 jam. Oh, kok susah sekali Pak? Iya. Ini berapa SKS nih? Skripsi ini? Ayo, berapa SKS? 6 ya. Kalau 6, nah, kalau 6 SKS berarti 1 minggu, kalau 1 SKS itu berapa menit? 50 menit, kan begitu. 1 SKS kan 50 menit. Kalau 2 SKS 100 menit. Nah, kalau 6 SKS berapa? 300 menit. Ya. Loh, 300 menit itu berapa jam? Coba. Bagi 60 berapa? 5. Bagi 6. 5 berarti 5 jam. Seminggu harus menyediakan 5 jam. Seminggu. Berarti sehari itu 1 jam. Besok lagi 1 jam. Besok lagi 1 jam selama Senin sampai Jumat. Nah, biar cepat selesai. Nanti kalau sudah selesai skripsi enak santai. Oke, silakan. Nah, itu yang sudah saya kirim. Memang benar ya, yang kirim ada 4 ya, 4 mahasiswa ya. Misalnya kemarin saya sakit, ini juga masih sakit, saya batuk. Jadi saya nggak sempat untuk koreksi, saya butuh istirahat. Begitu, banyak kegiatan. Oke, sudah ada ya. Selamat untuk bertugas, selamat bekerja.
dan belajar terus cari artikel-artikel rujukan tentang apa yang menjadi fokus penelitian kita, baca terus apa yang bisa diambil dari artikel itu. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pertemuan dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tetap semangat, semoga bisa selesai tepat waktu, begitu membanggakan kedua orang tua kita menjadi orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi